Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmania. Saya berasal dari 3 SMKB. Di sini saya akan mengerjakan tugas TLJ untuk mempresentasikan tentang VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang mampu melewatkan trafik suara, video, dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon. VoIP juga disebut sebagai teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Suara diubah menjadi kode digital dan dilahirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. 2. Kelebihan dan kekurangan VoIP. 1. Kelebihan VoIP. A. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. B. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. C. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. D. Sebagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. E. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. 2. Kekurangan VoIP. A. Kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. B. Ada jeda dalam berkomunikasi. C. Regulasi terbatas. D. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. E. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Selanjutnya, peralatan relatif lebih mahal. 3. Kebutuhan perangkat VoIP. Untuk dapat melakukan komunikasi menggunakan VoIP, dibutuhkan beberapa komponen pendukung. Beberapa komponen yang harus ada dalam VoIP yaitu 1. Hardware, yaitu router, hub atau switch, modem ADSL, VoIP phone adapter, IP phone, dan komputer. 2. Software. Software yaitu softphone berbasis SIP, Cappix, iDevice, SG-Phone, dan X-Lite. 4. Jenis metode layanan VoIP. 1. Analog telepon adapter atau ATA. ATA adalah metode paling umum untuk menggunakan layanan VoIP, yaitu menggunakan alat yang bernama ATA yang memungkinkan kita menyambungkan telepon konvensional ke PC atau internet untuk melakukan VoIP. 2. IP phone. IP phone yaitu telepon yang sudah memiliki port RJ45 untuk langsung disambungkan ke router guna menggunakan panggilan VoIP. 3. PC to PC. PC to PC seperti namanya saja, kita sudah dapat membayangkan, yaitu panggilan VoIP yang dilakukan menggunakan PC dengan perlengkapan mikrofon, speaker, dan software yang disediakan para developer komunikasi VoIP. Ini contoh Skype dan InterVoIP. User tidak membayar 1 sen pun dalam melakukan panggilan antar pengguna sesama layanan. 5. Cara kerja VoIP. Bagian yang paling kompleks dalam suatu sentral lokal adalah bagian software yang mengatur call processing. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan suatu alat yang dapat menyambungkan komunikasi suara voice dalam bentuk paket maupun sirkuit. Industri pertelekomunikasian menyimpulkan cara yang terbaik adalah dengan memisahkan fungsi call processing dari fungsi switching dengan fisik dan menghubungkan keduanya melalui suatu protokol standar tersendiri. Cara kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer melalui paket data digital. Kemudian, dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem dikirim melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama, atau bisa juga melalui media telepon
diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Untuk pengiriman sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara digital, yaitu sebelum dikirim dapat data yang berupa sinyal analog diubah ke bentuk data digital dengan ADC atau analog to digital converter, kemudian ditransmisikan dan di penerima dipulihkan kembali menjadi data analog dengan DAC atau digital to analog converter. Begitu juga dengan VoIP. Digitalisasi voice dalam bentuk paket data dikirimkan dan dipulihkan kembali dalam bentuk voice di penerima. Format digital lebih mudah dikendalikan. Dalam hal ini dapat dikompresi dan dapat diubah ke format yang lebih baik, dan data digital lebih tahan terhadap noise daripada analog. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.